Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan kata sunnah berarti hadis. Semua nabi sebetulnya menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berturut-turut. Nah, ini dinamakan sunnah. Yang diamalkan para nabi, yang diikuti adalah sunnah. Nah, Allah membimbing kita untuk dapat memahami dan mengikuti sunnah-sunnah sebelum kita. Jadi kalau mereka mengatakan Alkitab was sunnah, sebetulnya sunnah ini menunjuk kepada Al-Quran, menunjuk juga kepada ajaran-ajaran para nabi sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Wa ba'du, para jamaah hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah tadi antum semua telah mendengarkan paparan dari Ustaz Abu Bakar, itu juga dari Ustaz Hamzah yang berhubungan dengan Al-Quran, karena kita berada di bulan Al-Quran. Dalam kesempatan singkat ini saya ingin berbicara di seputar as-sunnah. Ma hiya sunnah? Apa itu sunnah yang sebenarnya? Karena banyak orang mengaku kami pengikut Alkitab dan Sunnah. Tapi kalau kita sesuaikan perilakunya dengan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita temukan ternyata al-farqu wal baunu syasi'un bainahuma. Jarak gap di antara keduanya begitu jauh. Lalu kita ingin memahami kata sunnah dalam Al-Quran ini sebetulnya apa? Apakah betul sunnah itu identik dengan hadis? Jawabannya tidak. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan kata sunnah berarti hadis. Di dalam bahasa Arab kata sunnah itu berarti tariq dan tariqah. Yang berarti apa? Tariq dan tariqah, jalan. Minhaj. Minhaj artinya apa? Merupakan konsep yang berisikan pedoman hidup. Allah berfirman di dalam suratul Nisa, yuridullah liyubayyina lakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu alimun hakim. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayatnya, wahyu yang Allah turunkan, ingin membimbing kalian untuk memahami sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Dengan mengikuti sunnah-sunnah mereka, kalian berjalan di atas jalan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat kalian. Sungguh Allah Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Nah, para nabi mereka berjalan dengan minhaj yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada mereka. Setiap nabi mereka mengikuti apa-apa yang Allah turunkan. Oleh karena itu Allah terangkan kepada kita bahwa setiap nabi yang diutus
mereka kembali menerangkan, menjelaskan, menegaskan ajaran yang disampaikan oleh Nabi sebelumnya. Oleh karena itu sering kita mendengar ayat yang menerangkan wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Artinya Nabi Isa, begitu juga nabi-nabi sebelumnya ya, seperti Yahya, Zakaria, hingga Sulaiman, Daud, semua tidak keluar dari ajaran Taurat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Allah Musa. Seandainya pada Zabur, pada Injil terdapat tambahan ini sebetulnya tambahan-tambahan yang berhubungan dengan situasi kondisi yang mereka hadapi yang tidak ada pada umat sebelumnya. Atau ada tambahan di mana Allah menghapuskan hukuman-hukuman yang berlaku pada umat sebelumnya. Seperti Nabi Isa, ya, ketika diutus oleh Allah, dia menghalalkan sebahagian yang Allah haramkan pada umat sebelumnya. Pengharaman ini dilakukan Allah terhadap mereka karena kejahatan mereka dan penyimpangan mereka. Akhirnya yang tadinya halal Allah haramkan bagi mereka, seperti mengayal di hari Sabtu. Allah haramkan bagi mereka binatang berkuku satu. Allah haramkan lemak bagi mereka, bukan karena itu tidak baik, tapi sebagai hukuman. Wa 'alal ladzina hadu harramna 'alaihim kulladzi dhufur wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim syuhumahuma illa ma hamalat dhuhuruhuma awil hawaya aw makhtalata bi'adab dzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Jadi terhadap orang-orang Yahudi kami haramkan beberapa hal. Binatang yang berkuku satu, begitu juga lemak-lemak Allah haramkan bagi mereka kecuali yang menyatu dengan tulang. Allah jelaskan bahwa kami haramkan atas mereka karena kezaliman mereka. Karena kezaliman mereka. Dzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Dalam hadis juga disebutkan, dulu Bani Israel kalau berperang, rampasan perangnya haram bagi mereka. Mereka kumpulkan di atas bukit, datang api membakar rampasan perang tersebut. Datang Nabi kita yang dulu diharamkan sebagai hukuman, semuanya dihapuskan. Yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Allah halalkan bagi mereka ya semua yang baik. Allah Subhanahu wa taala haramkan semua yang khabith dan busuk. Allah juga lepaskan belenggu-belenggu yang pernah membelenggu umat-umat sebelum mereka. Jadi setiap nabi datang, mereka tidak keluar dari ajaran nabi sebelumnya. Allah berfirman dalam surah Al-Imran, "Wa id akhadna mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin." Allah terangkan ketika Allah mengambil sumpah dari setiap nabi, dengan apa yang Allah turunkan kepada kalian, kalian beriman kepadanya, kalian mengikutinya, kemudian datang setelah itu Rasul yang melanjutkan dan menegaskan apa yang kalian sampaikan. Kalian wajib beriman kepadanya dan kalian wajib memberikan dukungan kepadanya. Apa kalian menerima perjanjian ini? Semuanya mengatakan qalu aqrar. Lalu Allah katakan, dan saya menjadi saksi dalam hal ini. Oleh karena itu, semua nabi sebetulnya menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala secara berturut-turut. Nah, ini dinamakan sunnah. Yang diamalkan para nabi, yang diikuti adalah sunnah. Nah, Allah membimbing kita untuk dapat memahami dan mengikuti sunnah-sunnah sebelum kita.
Seperti pada surah Al-Isra Allah berfirman, sunnata man qad arsalna qablaka mir rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Ini sunnah, ya, sunnah rasul-rasul yang kami utus sebelum engkau, dan engkau tidak akan menjumpai perubahan dari sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata sunnah dalam Al-Quran tidak ada satupun yang menunjukkan arti apa? Yang menunjukkan arti hadis. Jadi kalau mereka mengatakan Alkitab was sunnah, sebetulnya sunnah ini menunjuk kepada Al-Quran, menunjuk juga kepada ajaran-ajaran para nabi sebelumnya. Tahu-tahu definisi sunnah berubah, akhirnya kita mendengarkan berbagai macam definisi. Jadi kalau orang mengaku sebagai ahlus sunnah, mereka masing-masing punya definisi. Satu mengatakan orang yang dianggap sebagai ahlus sunnah itu yang mengikuti akidah Asy'ari. Fikihnya kembali kepada salah satu fikih madhab yang 4. Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Lalu kalau kita bertanya kepada mereka, dasar kalian menyimpulkan hal ini mana? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Coba bawa buktinya kalau kalian benar. Sekelompok yang lain mengatakan yang dinamakan ahlus sunnah adalah yang mengikuti jalan as-salaf as-salih. As-salaf as-salih. Siapa as-salaf as-salih? Mereka menunjuk kepada para sahabat dan tabi'in yang datang setelah mereka. Lalu kita bertanya, kalau ada perbedaan di antara salaf, siapa yang harus kita ikuti? Kalau kalian mengatakan mengikuti fulan, dalilnya mana? Tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, sungguh salah orang menafsirkan sunnah itu dengan hadis. Kalau hadis menggambarkan kumpulan riwayat, bisa benar, bisa salah. Tapi kalau sunnah bicara mengenai manhaj. Oleh karena itu yang mengikuti sunnah itu bukan hanya kita. Nabi diwajibkan mengikuti sunnatullah. Jadi sunnah para nabi merujuk kepada sunnatullah. Sedangkan sunnatullah diuraikan, dijelaskan melalui kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Nah, Al-Quran dia sebagai tolok ukur, karena kitab-kitab sebelumnya telah bercampur dengan kebohongan, maka Al-Quran sebagai tolok ukur untuk mengukur kebenaran dari kitab sebelumnya. Yang sejalan dengan Quran itu merupakan sisa ajaran para nabi, sisa kebenaran. Yang tidak sesuai, maka dia merupakan kebohongan-kebohongan yang diada-adakan oleh para ahli kitab sebelum kita. Yang menunjukkan bagaimana sunnah ini bukan hanya wajib untuk diikuti oleh kita, tapi para nabi pun wajib untuk mengikuti sunnatullahi tabaraka wa ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada suratul Ahzab ayat 38. Maka na'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lah. Sekali-kali tidak mungkin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan keberatan untuk melaksanakan apa yang Allah wajibkan atas dirinya. Jadi mustahil Nabi keberatan untuk menjalankan apa yang Allah wajibkan atas dirinya. Setelah itu Allah terangkan sunnatullahi fil ladzina khalau min qablu wa kana amrullahi qadaran maqdura. Ini merupakan sunnatullah yang berlaku pada umat-umat sebelumnya. Artinya para nabi seluruhnya betul-betul patuh tunduk untuk mengikuti sunnatullah, untuk mengikuti apa-apa yang Allah perintahkan. Dan ketetapan Allah merupakan satu hal yang telah betul-betul ditetapkan, ditentukan berdasarkan kebijaksanaan yang maha agung. Wa kana amrullahi qadaran maqdura.
Sesungguhnya perintah Allah merupakan ketentuan takdir yang benar-benar diperhitungkan dengan penuh kebijaksanaan. Kata takdir di sini menggambarkan hukum-hukum aturan yang diatur dengan penuh kebijaksanaan. Dan kebijaksanaannya bukan kebijaksanaan manusia, tapi kebijaksanaan Allah yang Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Mereka yang menyampaikan risalah Allah dan mereka benar-benar takut kepadanya dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Hingga apa yang mereka sampaikan sama sekali tidak mempertimbangkan kesukaan manusia atau kebencian mereka. Disampaikan apa adanya yang datang dari Allah. Wa kafa billahi hasiba, dan cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai hasib yang akan menghisab, yang akan menilai apa-apa yang dilakukan hamba-hambanya. Ini jelas bagaimana menggambarkan bahwa setiap nabi, setiap rasul itu mengikuti perintah Allah, dan ini merupakan sunnah-sunnah orang-orang sebelum nabi kita, dari para nabi, para rasul dan pengikut mereka. Jadi kata sunnah dalam Al-Quran semuanya menunjukkan kepada minhaj, kepada cara hidup. Jadi kalau seorang mengatakan nahnu ala sunnati Rasulillah, kita bisa ukur melalui Al-Quran bagaimana kira-kira cara hidupnya. Kalau dia beriman kepada Allah dengan tulus, berjuang di jalannya, berakhlak mulia, dalam menyampaikan dakwahnya bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan pekerti dan akhlak yang mulia, tidak memperlakukan manusia dengan cara-cara yang tidak benar, kita yakin bahwa orang ini mengikuti sunnah Rasul. Tapi kalau dia menyampaikan dakwahnya dengan cara yang arogan, mengkafirkan sana, menyesatkan sana, menganggap dirinya sebagai orang-orang yang benar, orang-orang yang lain merupakan orang-orang yang terlontar dari kebenaran, bukan memperbaiki, mengobati yang sakit, tapi memvonis mereka. Rasul tidak memvonis, Rasul mengajak dengan penuh lemah lembut. Apabila ada perbedaan, duduk sama-sama berdialog. Dan beliau bersabar menghadapi arogansi orang-orang musyrik, menghadapi arogansi orang-orang Yahudi. Walaupun mereka mengecam, mencaci Nabi kita, Nabi tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor dari mulut. Hingga Allah berfirman, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan sikap rahmat, ya, dengan rahmat dari Allah, kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau kamu wahai Rasulullah bersikap arogan, ghalidhal qalbi, berhati keras, mereka akan lari meninggalkan kamu. Tahu nggak arti infadha yanfadhu? Nafadha yanfidhu itu kalau kita punya kain serbet, kita mau bersihkan, kita kebut. Itu kan bertaburan. Nah begitu juga kalau mereka berhadapan dengan Rasul yang arogan dan berhati keras, tidak memiliki rahmat, mereka semuanya akan bertaburan meninggalkan Nabi kita. Tapi dengan rahmat dari Allah, Allah jadikan nabinya betul-betul sebagai penabur rahmat yang bersikap lemah lembut. Berhadapan, berdialog dengan orang musyrik dengan cara bijaksana, berdialog dengan orang-orang Yahudi dengan cara yang bijaksana, berdialog dengan orang-orang Nasrani dengan cara yang bijaksana. Quran mencatat ya, semua metode dakwah Nabi kita dan para Rasul. Tidak kita dengarkan dari mulut mereka cacian maupun makian. Walaupun Nabi tersebut dituduh sebagai orang yang gila, orang yang tersesat, jawaban mereka penuh keindahan. Seperti dalam suratul Araf, laqad arsalna nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata pada mereka, wahai kaumku, sembahlah Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan selain dari Allah. Aku khawatir kalian akan terkena azab yang maha besar. Apa jawaban kaumnya? Qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Para elit dari kaumnya berkata apa?
sungguh kami melihat engkau berada dalam kesesatan yang nyata. Apa jawaban Nuh? Qala ya qaumi laisa bi dhalalatun walakinni rasulun mir rabbil alamin. Wahai kaumku, aku bukan orang yang terkena kesesatan, tapi aku seorang utusan dari Tuhan semesta alam. Uballighukum risalati rabbi. Aku menyampaikan kepada kalian risalah Tuhanku. Wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamu. Aku memberikan nasihat kepada kalian dan aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Kira-kira beda nggak jawaban Nabi dengan sikap orang-orang yang musyrik? Beda harus sekali. Dihadapi dengan lemah lembut, tidak terpancing mengikuti gaya mereka, agar mereka tidak beralasan di hari kemudian nanti bahwa mereka tidak menerima kebenaran karena arogansi dan kekasaran Nabi Allah. Ayat berikutnya, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan kepada kaum Ad Allah utus saudara mereka yang bernama Hud, artinya berasal dari kalangan mereka, bukan dari orang lain yang mereka kenal pribadinya, sebagaimana Nabi diutus di tengah-tengah penduduk Mekah. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan selain dari Allah. Afala tattaqun, apa kalian tidak bertakwa? Apa jawaban mereka? Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumih inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Ternyata tuduhannya lebih dahsyat lagi. Maka para elit dari orang-orang yang kafir berkata, sesungguhnya kami menjumpai engkau wahai Hud fi safahah. Safahah ini ucapan tuduhan yang mengerikan. Orang idiot, orang yang ada gangguan pada jiwanya safih. Kalau jahil, bodoh tidak tahu. Tapi kalau safahah ini menggambarkan orang yang picik dan idiot. Dan kami menduga engkau orang yang berdusta. Wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Apa jawaban Hud? Qala ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun mir rabbil alamin. Wahai kaumku, saya bukan seorang yang safi atau mengalami gangguan. Dan saya juga bukan seorang pendusta, saya seorang rasul yang diutus oleh Tuhan semesta alam. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Saya diutus untuk menyampaikan risalah Tuhanku dan saya pemberi nasihat yang setulus-tulusnya bagi kalian. Nah, kita lihat bagaimana manhaj para nabi dalam berdakwah. Ini juga yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW. Maka ini dapat dikatakan sunnatullah. Para nabi mengikuti sunnah Allah dalam menyampaikan dakwahnya, hingga manusia tidak beralasan bahwa mereka terhalang oleh kebenaran karena perilaku dan sikap para nabi yang tidak bermoral dan berakhlak. Nah, beda tidak antara dakwah mereka dengan dakwah kita? Yang ada setiap golongan mentahdir, hati-hati dengan golongan fulan. Jangan duduk sama-sama, jangan mendengarkan apa yang mereka sampaikan, nanti kalian tersesat. Jadi seolah-olah dakwah ini tidak dapat dicerna, tidak dapat sama sekali apa? Disaring dengan akal sehat. Semuanya doktrin ya, yang mereka terima. Kalau mereka melihat perbedaan, sesat dan kafir. Finnar, yang selamat hanya golongan mereka, yang tidak pernah dilakukan Nabi kita Muhammad SAW. Quran mengajarkan kita untuk tidak mengolok-olok orang lain, tidak mencaci, tidak memaki, tidak berburuk sangka, tidak mencari-cari kesalahan orang, tidak mengumpat, tapi ini tidak dilakukan. Jadi para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sunnah itu sebuah kata yang amat indah. Bersumber dari sunnatullah, lahirlah sunnah para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Dan sunnah tersebut terlihat dalam Al-Quran ya, sebagai konsep ya, atau sebagai apa? Sebagai sunnah konseptual, kemudian terlihat dalam kehidupan Rasul sebagai sunnah aktual. Dan tidak mungkin antara sunnah konseptual dan sunnah aktual ini akan bertentangan.
Konsepsinya terdapat dalam Al-Quran, sedangkan aktualisasinya ada pada diri Rasulullah dan tidak mungkin terjadi pertentangan di antara keduanya. Oleh karena itu kita berharap betul-betul dalam memahami Islam, memahaminya melalui kitab sucinya sesuai dengan sunnah Nabi kita dan sunnah Nabi-Nabi sebelumnya, yang membuat kita ini bangga dengan Islam karena harum, semerbak, indah, menarik, mempesona, sebagaimana yang digambarkan dalam surat Muhammad, yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Begitu orang menyaksikan perilaku orang Islam, mereka betul-betul terpesona. Hadirin sekalian, al-kuffar di sini para petani, jamak dari kafir, yang karena kata kafar itu artinya menutupi. Petani menutupi apa? Benih dengan tanah. Ada lagi yang mengatakan kufar maksudnya orang-orang kafir. Jangankan kaum muslimin, orang kafir saja terkagum-kagum menyaksikan bagaimana akhlak pribadi kaum muslimin. Sebagaimana yang kita saksikan, sejarah mencatat bagaimana orang-orang kafir tertarik pertama-tama karena akhlak pribadi Nabi kita Muhammad SAW. Mereka datang untuk membunuh, Nabi memberikan maaf, bahkan memberikan hadiah yang melimpah untuk mereka. Nah, ini penting betul-betul untuk kita fahami apa itu sunnah dalam Al-Quran. Nah, kelanjutannya insya Allah esok hari kita akan bicara lebih detail insya Allah bersama-sama, hingga pada saat kita mendengar kata sunnah, kita betul-betul memahami maksud dan tujuan. Adapun yang biasa kita lakukan, contohnya seorang katakan berwudu di samping 4 anggota yang wajib, ada yang mustahab. Mustahab. Orang diantaranya membersihkan tangannya, membersihkan juga hidungnya, ya, istinsyaq, juga mabah membersihkan juga mulutnya, membersihkan juga kotoran-kotoran yang melekat pada jari-jarinya. Itu merupakan hal yang sifatnya mustahabbat. Mustahabbat artinya amal-amal yang disukai dan dicintai. Berjenggot panjang juga merupakan mustahabbat. Mustahabbat artinya merupakan hal yang dicintai Rasul dan dicintai dari kaum pria, agar betul-betul berbeda dengan wanita. Karena kalau pria mulus seperti wanita, bersih dan lain sebagainya, hal ini nggak sesuai dengan dirinya. Tapi bagaimana kalau dia nggak berjenggot, nggak berkumis? Apa harus cakep jenggot? Tidak. Apakah sholatnya diterima? Sholatnya diterima. Bahkan yang cukur jenggot pun sholatnya diterima. Mereka yang mengatakan orang yang dicukur jenggot tidak diterima sholatnya, mereka bicara tanpa dalil. Tapi berjenggot dengan rapi, bersih dan harum, itu minal mustahabbat. Jangan jenggotnya yang menyeramkan, membuat orang memandang malah takut. Tapi berjenggot dengan rapi, air mukanya, sorot matanya lembut, itu yang diinginkan. Ada orang hitam legam kulitnya, tapi kalau orang lihat mukanya, hatinya tersentuh luar biasa. Walaupun mukanya hitam, tapi air muka dan sorot matanya lembut. Dia berwudu bukan hanya sebatas kulit, wudu yang meresap ke dalam cahaya wajah. Sholatnya pun penuh kekhusyuan hingga sorot matanya lembut. Tapi ada orang tampan, gagah, putih, tapi ternyata tidak mengenakan untuk dipandang. Hati perasaan begitu melihat wajahnya suram. Banyak orang seperti ini, pria maupun wanita. Oleh karena itu cahaya orang yang beriman beda. Sampai ada orang mengatakan, saya heran tuh laki-laki sayang betul sama istrinya, padahal biasa-biasa aja, masih cantikan saya. Kenapa suami saya nggak sayang sama saya? Dia nggak tahu wanita tersebut daya pikat pesonanya bukan pada wajah yang membosankan. Bagaimanapun cantiknya wanita, berapa lama kemudian lakinya bosan. Lihat perempuan di luar, walaupun biasa-biasa aja, lebih menarik. Kalau hanya sebatas apa? Wajah. Tapi kalau dari dalam dirinya, subhanallah, tahun demi tahun berlalu bukan berkurang, malah semakin menarik, semakin mempesona, karena muncul dari hati yang memunculkan rahmat dan keindahan yang jauh lebih indah. Yang namanya apa? Bukan jamal suri, bukan keindahan bentuk dan rupa, tapi betul-betul apa? Al-jamal al-imani, yang betul-betul menarik. Oleh karena itu tidak heran banyak laki-laki yang mencintai istrinya, ya,
tidak berpikir tentang yang lain walaupun istrinya biasa-biasa aja. Lalu orang mengatakan kamu diguna-guna sama istri kamu. Betul, saya terguna-guna oleh akhlak pribadinya yang mulia. Adapun kecantikan wajah, ada laki-laki menikah sebulan cerai, padahal istri cantik sampai orang mengatakan gila tuh laki-laki, istrinya cantik ditinggalkan. Dia nggak tahu kecantikan ini sekedar apa? Kecantikan kulit. Orang kalau makan ayam pagi siang malam bosan nggak? Bosan. Itu sifatnya apa? Madi materi. Beda walaupun cuma kangkung dimasak dengan penuh kecintaan, dengan penuh kesetiaan, menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, bisa artinya beda dengan makan mewah tapi yang tidak disebutkan nama Allah, tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, walaupun kurang cantik jangan minder. Yang cantik jangan bangga. Laki-laki pun demikian. Tapi apa yang terhubung dengan Allah akan menjadi indah betul-betul. Hingga dalam sebuah hadis sebagai penutup, kullu amrin li balin lam yubda fihi bismillah fahuwa abtar. Tiap urusan yang bernilai tidak disebutkan nama Allah, tidak terhubung dengan Allah, dia terputus dari Allah. Berarti apa? Terputus dari rahmat Allah, dari keberkahannya, dari berbagai macam dukungan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para jamaah sekalian, insya Allah kita bisa bertemu lebih awal besok. Kita sama-sama bersama Ustaz Hamzah, Ustaz Abu Bakar, fokus untuk betul-betul memahami Quran di bulan yang Quran. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Quran bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, wa'idhu alaina sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam zaidina ghaira muntaqisin mahrumina ghaira mahrumin maqbulina ghaira mardudin mardiyina ghaira sakhitina wala maskhutina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.